Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Widya Rahmi dengan NIM 2314152001005 dari Prodi S1 Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT yang sudah saya buat sebagai pemenuhan tugas PBAK dengan materi dampak korupsi. Di sini saya akan menjelaskan dampak korupsi di beberapa bidang, yaitu di bidang ekonomi, pelayanan kesehatan, sosial dan kemiskinan masyarakat, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan keamanan, dan pelestarian lingkungan. Baiklah, sebelum masuk ke dampak dari beberapa bidang tadi, baiknya kita mengetahui dulu apa itu korupsi. Jadi, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Hal ini melibatkan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau lembaga untuk kepentingan pribadi, baik dalam bentuk uang, fasilitas, atau keuntungan lainnya. Korupsi memiliki dampak pada berbagai aspek yang sangat penting, karena korupsi memiliki konsekuensi yang merugikan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, di antaranya bidang perekonomian, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemerintahan, serta pada bidang lingkungan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada yang pertama, yaitu di bidang ekonomi. Dampak korupsi pada bidang ekonomi yang pertama yaitu menyebabkan kerugian ekonomi. Korupsi dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar bagi suatu negara. Misalnya, dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau program sosial dapat disalahgunakan oleh pejabat korup, mengurangi alokasi dana untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, menurunkan kualitas layanan publik. Korupsi dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana publik yang disalahgunakan oleh pejabat korup dapat mengakibatkan kurangnya fasilitas dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Praktik korupsi seperti suap dan nepotisme dapat menghambat investasi dan menciptakan lingkungan bisnis yang tidak kondusif. Selanjutnya kita masuk pada dampak korupsi pada pelayanan kesehatan. Nah, pada pelayanan kesehatan, korupsi memiliki beberapa dampak, yaitu yang pertama, kurangnya akses dan kualitas layanan. Korupsi dapat menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan atau memperbaiki layanan kesehatan dialihkan untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Yang kedua yaitu ketidakmerataan layanan kesehatan. Korupsi dalam alokasi dana kesehatan dapat menyebabkan ketidakmerataan layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Daerah-daerah yang kurang terjangkau seringkali menderita akibat korupsi karena kurangnya investasi dalam infrastruktur kesehatan. Yang ketiga yaitu peningkatan biaya kesehatan, di mana korupsi ini juga dapat menyebabkan peningkatan biaya kesehatan bagi masyarakat. Praktik korupsi seperti markup harga obat-obatan atau pelayanan medis dapat membuat biaya kesehatan menjadi tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama yaitu adanya kesenjangan sosial. Korupsi dapat memperburuk kesenjangan sosial antara kelompok-kelompok masyarakat. Praktik korupsi seringkali menguntungkan kelompok elit atau pejabat yang korup, sementara masyarakat miskin dan rentan menjadi korban yang tidak mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan. Yang kedua yaitu adanya penghambatan pembangunan. Korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan,
dan program-program kemiskinan dapat disalahgunakan atau disimpangkan, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu peningkatan kemiskinan. Korupsi dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan di masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dapat hilang akibat korupsi, sehingga memperburuk kondisi kemiskinan yang sudah ada. Yang keempat yaitu ketidakadilan sosial. Korupsi juga dapat menciptakan ketidakadilan sosial di masyarakat. Masyarakat yang korup atau memiliki akses ke sumber daya yang terbatas dapat memperoleh keuntungan yang tidak adil, sementara masyarakat yang jujur dan bekerja keras mungkin terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada dampak korupsi yang keempat, yaitu di bidang birokrasi pemerintahan. Nah, pada bidang birokrasi pemerintahan ini ada beberapa hal juga, yang pertama polarisasi sosial, di mana korupsi dalam birokrasi pemerintahan dapat memperkuat polarisasi sosial antara kelompok yang korup dan yang tidak korup. Hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan ketidakadilan yang lebih besar dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan di masyarakat. Yang kedua yaitu ketidakstabilan politik. Korupsi dapat menyebabkan ketidakstabilan politik di suatu negara. Praktik korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah atau partai politik dapat merusak legitimasi pemerintah dan mengganggu proses politik yang demokratis. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada praktik korupsi. Korupsi dalam birokrasi pemerintah dapat menciptakan lingkungan di mana praktik korupsi dianggap sebagai hal yang biasa atau diterima. Hal ini dapat memperkuat budaya korupsi dan membuat sulit untuk mengubah perilaku koruptif yang sudah terkakar kuat. Nah, selanjutnya di urutan kelima yaitu kita akan bahas pada bidang politik dan demokrasi. Yang pertama yaitu melemahnya sistem demokrasi. Korupsi dapat melemahkan sistem demokrasi secara keseluruhan. Praktik korupsi yang merajalela dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum. Yang kedua yaitu distorsi dalam proses politik. Korupsi dapat menyebabkan distorsi dalam proses politik, seperti pemilihan umum dan pengambilan keputusan politik. Praktik korupsi seperti money politik atau penyuapan dalam pemilihan umum dapat merusak integritas proses demokratis dan mengurangi representasi yang sebenarnya dari kehendak rakyat. Yang ketiga yaitu polarisasi politik, di mana korupsi ini dapat memperkuat polarisasi politik di masyarakat. Ketika terjadi skandal korupsi di kalangan pejabat politik, hal ini dapat memecah belah opini publik dan memperdalam kesenjangan politik antara berbagai kelompok masyarakat. Selanjutnya yang keempat itu ada ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan. Korupsi dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan publik. Keputusan politik yang didasari oleh motif korup dapat merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yang kelima yaitu merosotnya kepercayaan publik. Korupsi dapat merosotkan kepercayaan publik terhadap institusi politik dan pemerintah. Ketika masyarakat melihat adanya praktik korupsi di kalangan pejabat publik, hal ini dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap integritas dan tujuan dari sistem politik yang ada. Selanjutnya kita masuk pada dampak korupsi di bidang penegakan hukum. Pada bidang penegakan hukum, yaitu yang pertama adanya kerusakan reputasi institusi. Korupsi dapat merusak reputasi institusi penegak hukum. Ketika terjadi skandal korupsi di kalangan penegak hukum, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan melemahkan otoritas serta legitimasi institusi tersebut.
peningkatan kriminalitas, yaitu di mana korupsi dalam penegakan hukum juga dapat menyebabkan peningkatan kriminalitas. Karena ketika penegak hukum terlibat dalam korupsi, hal ini dapat menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk menghindari hukuman dan melanggar hukum tanpa takut akan konsekuensinya. Selanjutnya yang ketujuh di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu melemahnya kemampuan pertahanan. Korupsi dalam bidang pertahanan dapat menyebabkan melemahnya kemampuan pertahanan suatu negara. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembelian peralatan militer, pelatihan personel, dan pengembangan strategi pertahanan dapat disalahgunakan atau disimpangkan, sehingga mengurangi efektivitas dan efisiensi pertahanan nasional. Yang kedua yaitu adanya risiko keamanan nasional. Korupsi dalam bidang pertahanan juga dapat meningkatkan risiko terhadap keamanan nasional. Praktik korupsi seperti penjualan ilegal, senjata atau informasi rahasia kepada pihak asing dapat membahayakan kedaulatan negara dan memperkuat ancaman terhadap keamanan nasional. Yang ketiga yaitu ketidakstabilan regional, di mana korupsi dalam bidang pertahanan juga dapat meningkatkan dan menciptakan ketidakstabilan di tingkat regional. Praktik korupsi yang melibatkan pejabat pertahanan atau intelijen dapat merusak hubungan antar negara dan memperburuk konflik yang sudah ada di wilayah tersebut. Yang keempat yaitu kerusakan militer, di mana korupsi dalam bidang pertahanan juga dapat merusak etika dan integritas militer. Praktik korupsi di kalangan personel militer dapat mengurangi kualitas dan profesionalisme angkatan bersenjata, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer. Yang kelima yaitu korupsi dalam kontrak pertahanan. Nah, korupsi dalam kontrak pertahanan ini dapat merugikan negara secara finansial dan strategis. Praktik korupsi seperti markup harga peralatan militer atau penyuapan dalam proses pengadaan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi keuangan negara dan melemahkan pertahanan nasional. Yang terakhir yaitu di bidang lingkungan. Dampak yang pertama yaitu perusakan lingkungan. Nah, praktik korupsi seperti illegal logging, illegal mining, atau illegal fishing dapat merusak hutan, sungai, dan lautan secara tidak berkelanjutan, mengancam keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Nah, yang kedua yaitu kerusakan ekosistem. Korupsi dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem alami, pembolakan liar, penangkapan ikan ilegal, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh praktik korupsi. Yang ketiga yaitu adanya kerugian ekonomi. Sumber daya alam yang disalahgunakan atau disimpangkan akibat korupsi dapat mencurangi potensi ekonomi yang dapat menghasilkan dari ekosistem atau ekowisata, pertanian berkelanjutan, atau pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat merusak dan merugikan bagi masyarakat, pemerintah, serta lingkungan. Dengan memahami dampak korupsi yang luas dan merusak ini, penting untuk terus melakukan upaya pencegahan korupsi, penegakan hukum yang tegas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memerangi korupsi. Dengan menciptakan lingkungan yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan, kita dapat membangun masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan sejahtera. Mungkin sekian saja pemaparan materi dari PPT yang telah saya buat. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.